Mau serahkan SP1 ke Anies. Mereka tak paham gaya Anies. Anies kok dilawan? Begitulah kira-kira sindiran dari publik kepada Anies yang terlalu penakut menghadapi keluhan dari warganya. Kalau menghindari demo masih bisa dimaklumi, tapi kalau menghindar dari warga yang ingin mengadukan masalah dan lainnya, ini namanya penakut. Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta atau Kopaja melayangkan surat peringatan pertama atau SP1 kepada Anies. Awalnya petugas kepolisian dan pengamanan dalam atau PAMDAL Balai Kota menegur koalisi yang berada pendopo. Alasannya, mereka dinilai melakukan unjuk rasa. Mereka memberikan waktu 15 menit kepada Kopaja untuk menyelesaikan acaranya. Kopaja ini membawa sejumlah spanduk yang berisi teguran kepada Anies. Lalu ada juga pembacaan SP1 untuk Anies. Petugas kembali datang karena acara sudah berlangsung lebih dari 15 menit. Mereka meminta koalisi segera membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di luar halaman balai kota. Sempat terjadi perdebatan karena salah satu perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta, Charlie Al-Bajili, mempertanyakan dasar hukum petugas mengusir warga dari balai kota. Kami minta dasar hukumnya apa? Nggak ada dasar hukumnya. Kalau minta surat pemberitahuan, ini kan bukan aksi. Mereka bilang tanpa izin, tapi ini kan nggak perlu izin, katanya. Sebelum ini Charlie pernah ikut menyerahkan rapor merah untuk Anies. Saat itu mereka tidak diusir oleh petugas. Pengusiran ini adalah yang pertama kalinya dia alami. Bukan hanya itu saja, dia bahkan membandingkan perlakuan yang dia terima dengan era Ahok. Kita semua tahu kalau Ahok secara terbuka mempersilakan warga datang ke balai kota pada pagi hari dan mengadu ke loket yang disediakan di pendopo. Ahok rutin mendengarkan keluhan warga dan memberikan solusi sebelum berangkat ke lapangan. Pemerintah sebelumnya itu warga berbondong-bondong ke sini setiap hari. Tidak ada pembatasan, jangan sampai ini dibatasi bertemu gubernur, bahkan saat hanya antar surat saja, katanya. Ini lucu sekali, sebenarnya Kopaja ini salah menanggapi Anies. Anies tidak boleh ditemui dengan cara begini. Coba ganti strategi dengan mengatakan akan memberikan penghargaan buat Anies. Anies mungkin akan langsung keluar menemui mereka dalam waktu secepat-cepatnya. Kalau mau kasih komplain apalagi surat peringatan atau rapor merah, ini sama saja bagai pungguk merindukan bulan. Sampai kapanpun Anies tidak akan gubris. Urusan ini biasanya sudah didelegasikan kepada wakil gubernur sebagai perisai Anies. Itu pun kalau wakilnya mau bertemu. Kadang yang muncul hanya perwakilan atau bahkan tidak ditemui sama sekali. Jadi bagi yang mau ditemui Anies atau bahkan disambut Anies dengan tangan terbuka dan wajah penuh senyum, harus ingat ini baik-baik. Berikan penghargaan pujian. Kalau beri kritikan, jangan mimpi deh. Era Anies sudah berbeda jauh dengan Ahok dulu. Jalurnya sudah beda. Kalau mau komplain didengarkan, kadang terpaksa pakai somasi atau gugat ke PT UN. Itu pun kalau menang, harus hadapi banding lagi. Dan kalaupun banding ditolak, belum tentu dijalankan juga. Kayak nggak tahu aja si Anies ini, suka-suka dia aja, peduli amat dengan kalian. Jadi solusinya apa? Saya aja nggak tahu. Anies kok dilawan? Beri penghargaan ke Anies sangat mudah. Mau temui Anies apalagi kalau urusan yang jelek-jelek, silakan tunggu sampai rambut beruban semua. Kepada siapapun yang mau temui Anies, ingat ini baik-baik. Kalau tidak mau habis waktu dan tenaga, Anies saat ini tugasnya terima penghargaan. Mau beri komplain dan minta tolong selesaikan masalah, silakan temui orang yang sering dijadikan bemper. Tak usah minta tanggapan Anies. Takutnya nanti malah dia bilang bukan mengusir, tapi meminta keluar baik-baik. Tahu sendirilah, pemilihan kalimatnya sangat bagus. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di steward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.